semuanya, nama aku Risma Sylvia. Aku adalah Fatima Zahra. Di video kali ini kita bakal bahas tentang insecure. Nah, insecure itu menurut para ahli adalah sebuah perasaan tidak aman, takut, malu, atau sedih. Nah, menurut pengalaman Risma, insecure itu apa sih? Kalau menurut pengalaman pribadi aku, insecure itu lebih ke hal-hal yang membuat kita sedih. Contohnya, aku pernah nih ngalamin ya Bel, kayak aku kan suka make up ya. Terus lihat orang lain nih di salah satu platform seperti Instagram kayak gitu, make up, dia tuh make up kayak A, misalkan make up A, terus make up B, make up C, kok di dia bagus ya, di dia kalau misalkan make up apa-apa tuh bagus banget gitu. Terus aku tuh iseng nyobain ngaplikasiin make up itu di muka aku. Ternyata jelek, ternyata nggak cocok, ternyata nggak bagus. Itu tuh kayak muncul perasaan sedih gitu. Iya, tau nggak sih? pasti. Kayak kenapa kok di dia cantik banget ya, tapi di aku kayak malah kayak jadi gendut, malah Jelek gitu ya. jelek. Dan iya. itu tuh dialami sama hampir semua perempuan loh, Mak. Iya. Dan aku juga sendiri waktu proses mengenal make up gitu kan, pasti segala dicoba tuh ke muka, dan emang ada hasilnya yang jelek, jadi aneh muka tuh kan. Jadi itu tuh relate banget sama wanita-wanita zaman sekarang. Kadang tuh waktu itu tuh aku tuh suka nyobain teknik-teknik yang orang tuh ngerti, tapi aku pas misalkan lihat video itu tuh ngaplikasiin teknik A, terus aku tuh baru lihat doang tapi belum ngerti gitu, cuman ngikutin cara-caranya, ternyata hasilnya jelek banget ya. Apalagi masalah kontur, itu tuh berarti sama kayak peribahasa ini nih, apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Ya, benar-benar. Ya kayak Semua juga kayak gitu sih kalau di hidup tuh kayaknya. Kalau ngomong-ngomong mengenali diri sendiri, terus itu tuh hal yang sangat sulit, hal yang benar-benar susah gitu. Karena kadang tuh kita gak sadar apa yang sebenarnya kita mau, apa sih yang sebenarnya. Kadang gini nih, cewek tuh kadang gini, misalkan ada sesuatu hal yang menurut orang lain kecil, masalah kecil, tapi itu tuh bisa berdampak banget sama kita. Iya. Dan itu tuh biasanya ngelakuinnya cowok. Asli. Iya, bener-bener banget. Contohnya nih kayak gimana? Contohnya nih gini. Cowok nih kan kadang mereka suka bingung ya menghadapin cewek itu kayak gimana, karena mereka gak tahu gitu. Terus dulu nih yang aku alami nih ya, dia tuh pengen aku tuh semangat olahraga. Ngomong gitu gini belibet. Nah, karena dia pengen olahraga tapi dia bingung gitu karena gengsi kali ya. Jadi dia tuh suka gini, ih kamu nih gendut cina, ih kamu gendut banget cina, olahraga betakna. Nah kalau gitu kan kita tuh kadang suka agak gimana gitu ya, kayak kesannya tuh kita gak pernah olahraga dari bayi gitu. Iya. Terus aku tuh pernah nanya ke dia, sebenarnya kamu tuh pengen apa sih, pengen aku kayak gimana? Ya sebenarnya mah aku tuh cina pengen kamu olahraga, cina pengen kamu teh diet, cina gitu. Jadi cina gak akan terlalu gendut lah gitu. Tapi kataku, tapi itu cara kamu salah. Ya aku kan gak tahu cina cara menghadapi wanita kayak gimana gitu. Kadang itu tuh problematika cowok-cowok menghadapi wanita tuh karena mereka nggak tahu sebenarnya mereka harus kayak gimana. Iya sih, bener juga. Iya, kayak kadang ngerasa kesel gitu. Kenapa sih gak ngerti gitu? Kadang tuh quotes di Instagram tuh ada yang sama banget gitu sama kita, kayak misalkan ada orang yang nulis kalau cewek udah bilang gak apa-apa, GPP, itu tuh artinya gak boleh. Itu tuh artinya gak boleh. Kadang aku pun sendiri aku mikir kayak iya ya, kok kayak gitu ya? Padahal kan kata gak apa-apa tuh untuk ya udah gak apa-apa, sok aja gitu. Tapi apa ya, yang diartikan cewek tuh beda gitu. Beda, beribu-ribu makna tuh. Malah jadi gak apa-apa, jadi gak apa-apa, jadi kayak marah gitu, kayak sebenarnya tuh gak boleh, tapi kan cowok kayak nganggapnya oh gak apa-apa berarti ya udah makasih gitu. Itu tuh kadang suka salah paham gitu kan. Iya sebenarnya tuh, nah itu juga jadi
problematika gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh kenapa sih kita bisa kayak gitu sebenarnya tuh aku kenapa bisa kayak gitu, padahal kan kata gak apa-apa tuh sebenarnya bukan ya gak apa-apa, ya sok aja gitu, mempersilahkan gak apa-apa tuh, tapi kenapa bisa jadi gak boleh, kenapa jadi bisa banyak makna iya, gitu kan. bisa diartikan sebagai kata-kata yang marah gitu, kata-kata bukan marah sih, ngambek gitu ya. Iya, ngambek. Iya kenapa sih? Nah harus bisa kenal juga kenapa aku kayak gitu sebenarnya. Nah yang dipikir-pikir sama aku, kenapa aku kayak gitu? Jadi apa ya? Itu tuh egois sih menurut aku. Jadi iya, betul. itu tuh ego aku sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir emang bener sih, karena cowok itu bukan dukun. Iya sih. Iya. Misalkan nih, aku bilang gak apa-apa padahal itu tuh gak boleh, terus aku ngambek gitu. Tapi kan cowoknya mikirnya ya gak apa-apa tuh mempersilahkan, ya sok aja. Apa-apa tuh gitu. ya udah gitu, gak apa-apa. Jadi kan misalkan dia pergi gitu, atau dia main, padahal tuh aku ngerasa ya bukan gak boleh sih, nanti gitu udah malam gitu kan. Jadi aku mikir-mikir, oh berarti ini mungkin aku egois, aku tuh ngerubah pelan-pelan misalkan. Jadi kayak gak apa-apa tuh jadi arti kata sebenarnya. Gak apa-apa tuh jadi mempersilahkan biasa aja. Terus kalau misalkan aku ngerasa aku ngambek, aku bilang aku ngambek karena terbuka apa gitu lah. Iya, jadi orang lain tuh nggak bingung ngadepin aku gitu. Sebenarnya tuh kita tuh emang benar-benar harus sih mengenal diri sendiri, Iya. biar orang lain juga nyaman, biar Istilahnya orang lain tuh gak akan kabur gitu. ya bukan cuma cowok doang ya, tapi temen misalkan atau rekan kerja, atau misalkan apalagi yang udah kerja nih ngadepin bos, ya ampun jangan sampai deh kayak gitu. Jangan. Jadi itu tuh bisa jadi salah satu faktor kita nggak usah ikutin apa yang mereka suka karena kita pengen deket sama mereka. Ya. Jangan sampai nih Del, nanti kamu punya bos kayak misalkan, Dela, kamu tuh ini kenapa sih? Gak apa-apa. Jangan Itu aku tadi pecah sih pasti. Iya bener. Itu tuh hal yang gak boleh sebenarnya tuh. Ya karena di dunia ini yang punya perasaan, yang punya hati, yang mau dimengerti itu bukan cuma kita, orang lain juga. Kita pengen dimengerti sama Dela, aku pengen dimengerti sama Dela, Dela juga harus mengerti aku juga harus mengerti Dela. Saling gitu Iya, nggak boleh egois kayak gitu. Jadi mengenali diri sendiri itu intinya ya kita harus tahu apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita gak suka, apa yang kita gak mau. Jangan ngikut-ngikutin orang lain karena lagi tren ini padahal kita gak suka, maksain. Jangan lagi tren itu padahal kita gak bisa banget ya ini, terus maksain. Kalau misalkan lagi tren ini positif, terus kita bisa belajar, itu it's okay sih, itu malahan lebih bagus. Iya. Apalagi kalau misalkan lagi tren A, tapi si A ini tren negatif gitu. Tapi kita tuh pengen aja gitu biar dikatain anak tren gitu, jadi ikut-ikutan gitu ya. Itu tuh nggak boleh banget sebenarnya. Itu tuh biasanya apa ya, jadi hal yang lumrah buat remaja ya nggak sih? Iya, pasti. Banyak yang nakal, banyak yang attitude-nya jadi jelek, jadi sikapnya jadi jelek tuh karena itu sebenarnya. Faktor lingkungan tuh mempengaruhi banget, ya nggak? Jadi intinya kita harus punya prinsip sih, Mak, menurut aku. Tapi pegang prinsip itu Susah pasti, tapi pelan-pelan kalau kalian selalu memegang prinsip kalian itu bakal terbiasa. Ya, contohnya nih, kamu punya prinsip apa? Jadi kalau prinsip aku itu dalam hidup ya nih terutama, yaitu adalah bodo amat sih, lebih ke bodo amat. Bodo amat sama hal yang bikin aku hancur, sama yang bikin aku sedih, sama yang ngerugiin aku gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke itu prinsipnya. Itu berfungsi banget ya. Iya, jadi itu kayak tameng ya, gitu. sebagai tameng. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kita tuh udah banyak banget bahas tentang segala hal. Ya kayak insecure, kayak bla bla bla, sampai yang terakhir tadi mengenal diri sendiri. Ngomong-ngomong sekarang tuh hari Sabtu Del, malam Minggu. Pasti Mungkin kenapa? ngapa? Aduh, aku tuh ada kesibukan Del. Mungkin kamu cuma rebahan. Jadi ya mungkin udah aja lah ngobrol-ngobrolnya sampai di sini.
Kalau kamu nonton video ini, kamu boleh banget komen di bawah. Kita harus bahas video apa, terus mungkin ada yang bisa ditambahin. Kalau misalnya kamu nih mau ada ngeluarin keluh kesah, bingung, bingung gitu, kamu punya masalah ini tapi kamu gak bisa menghadapinya atau bingung cara menghadapinya, kalian boleh DM aku di @dela.fz. Kalau Risma di @risma_slvia. Nah, udah mending ke aku aja @dela.fj biar gak ribet. Ya, ke aku aja. Jadi rebutan nih. Iya. Oke, ya, jadi nanti kita bakal bahas. Kalau kalian yang nge-DM, aku nggak akan sebutin nama, oke? Jadi kita bisa ceritain lah, bisa berbagi pengalaman juga. Kita bukan psikolog, kita bukan orang ahli juga gitu. Kita cuman pengen nemenin kalian, pengen kalian ngerasa punya teman buat curhat gitu, atau buat membahas sesuatu hal yang kalian belum pernah alamin, terus kita pernah alamin, kita bakal bahas gitu. Siapa tahu nanti kalian kedepannya ngalamin kan? Kalau yang baik-baik semoga amin, tapi kalau yang buruk-buruk jangan ya. Ya. Ngobrolnya sampai di sini aja. Mungkin lain kali kita bakal ketemu lagi. Itu pasti dong. Setiap hari Sabtu ya. Ya. Aku Risma Sylvia. Aku Dela Fatimah Zahra dan sampai jumpa.